Bab 1, awal baru dimulai. Pagi itu, matahari terlihat cerah bersinar, menyinari bangunan rusun Indahsari yang padat penduduknya. Burung-burung kecil pun ikut berkicau, menemani suasana indah pagi. Tampak seorang pemuda berusia sekitar 23 tahun, duduk sambil melamun dan meratapi nasibnya. Namanya Tono. Pria itu adalah seorang anak perantauan dari Tegal yang datang ke Jakarta dengan harapan mengubah nasibnya. Namun sayang, keberuntungan tampak tidak berpihak padanya dalam hal mencari pekerjaan. Tono merenung dengan wajah penuh kekhawatiran. Ia mengingat perjuangannya sejak tiba di Jakarta, mencoba satu pekerjaan ke pekerjaan lain. Namun tetap saja sulit mendapatkan yang tetap dan layak. Setiap wawancara kerja yang ia hadiri, setiap lamaran yang ia kirimkan, selalu berakhir dengan penolakan. Ia merasa frustasi dan mulai kehilangan harapan. Tono memandangi lantai kosong di depannya, berpikir keras tentang langkah selanjutnya. Ia ingin meraih kesuksesan dan membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia mampu. Namun, semakin lama, perasaan putus asa semakin menghantuinya. Sudah 12 kali Tono mengirim surat lamaran kerja, namun hasilnya selalu ditolak oleh perusahaan-perusahaan yang ia tuju. Tono merasa bingung karena tidak tahu mengapa ia selalu ditolak, dan yang lebih membuatnya frustrasi adalah perusahaan-perusahaan tersebut tidak pernah memberikan alasan yang jelas. Satu-satunya informasi yang Tono dapatkan adalah permintaan untuk menunggu selama 2 minggu dari pihak HRD. Namun setelah itu tidak ada kabar lanjutan. Tono duduk termenung, merenungkan apa yang mungkin salah dari dirinya. Apakah ia kurang pengalaman? Atau mungkin ada kesalahan dalam cara ia menyusun surat lamaran. Ia merasa semakin terpuruk dengan setiap penolakan yang ia terima. Rasa percaya dirinya mulai pudar, dan ia merasa seperti berada di titik terendah dalam hidupnya. Tono mengambil nafas dalam-dalam, memutuskan untuk tidak menyerah. Ia tahu bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidaklah mudah, namun ia siap menghadapi tantangan tersebut. Dengan semangat yang baru ditemukan, Tono kembali duduk di meja dan memulai lagi menulis surat lamaran berikutnya. Uang tabungan Tono sudah mulai menipis dan terbersit pikiran untuk meminta bantuan keuangan kepada orang tuanya di kampung. Meskipun demikian, Tono merasa enggan untuk melakukannya. Ia telah berjanji kepada orang tuanya bahwa dengan merantau ke Jakarta, ia akan mampu meraih kesuksesan yang lebih besar daripada saudara kandungnya di kampung. Tono terus menggenggam teguh tekadnya. Setiap kali ia merasa lelah dan frustasi karena serangkaian penolakan yang ia hadapi, ia akan mengingat janjinya tersebut. Ia ingin membuktikan bahwa keputusan yang ia ambil untuk merantau bukanlah tanpa alasan. Ia ingin mengubah pandangan orang tuanya tentang dirinya dan membuktikan bahwa ia mampu mencapai sesuatu yang lebih baik di kota besar ini. Untungnya, tempat tinggal Tono tidak terlalu jauh dari rumah Pak Kardi saudaranya. Sehingga, Tono bisa meminjam uang dan mendapatkan makanan gratis dari Pak Kardi. Meskipun terdengar membantu, namun situasi ini membawa beberapa masalah, terutama dengan anak bungsu Pak Kardi yang tidak menyukai kehadiran Tono di rumah mereka. Pak Kardi sendiri memiliki 2 orang anak perempuan, si sulung bernama Sarah dan si bungsu bernama Mila. Tono menyadari perbedaan sikap yang mencolok antara kedua saudari tersebut. Sarah dikenal sebagai anak yang ramah dan baik hati. Sikapnya yang penuh pengertian membuat Tono merasa diterima dan nyaman di rumah Pak Kardi. Namun, kenyataannya tidak sama dengan Mila. Tono merasa bahwa sikap Mila cenderung tidak bersahabat. Bahkan, terkadang terasa seperti ada perasaan tidak suka atau iri terhadap kehadirannya. Tono merasa perlu untuk tetap menghormati dan menghargai situasi rumah tangga Pak Kardi. Ia berusaha untuk tidak menimbulkan masalah atau ketidaknyamanan lebih lanjut, terutama terkait dengan Mila. Meskipun Tono merasa bahwa perbedaan perlakuan ini kurang adil, namun ia juga mengerti bahwa setiap individu memiliki karakter dan emosi yang berbeda. Tono tetap bersyukur atas bantuan yang diberikan oleh Pak Kardi dan keluarganya. Ia berfokus pada usahanya untuk mendapatkan pekerjaan dan meraih kesuksesan sendiri, sehingga suatu hari nanti ia bisa mandiri secara finansial dan tidak lagi membebani siapapun.
Tono percaya bahwa dengan tekad dan kerja keras, ia akan mampu membuktikan nilai dirinya di mata semua orang, termasuk Mila. Pada suatu waktu setelah Tono baru pulang dari mengajukan lamaran pekerjaan, dia berhenti di rumah Pak Kardi untuk makan karena uangnya sudah habis. Saat sedang menikmati makanannya, Mila, salah satu anak Pak Kardi, tiba-tiba memarahinya. "Hei Tono, ngapain kamu di sini? Cari kerja sana, nggak malu apa minta makan gratis dan duduk-duduk di sini?" teriak Mila dengan nada kasar. Untungnya, Sarah ada di sana pada saat itu dan dia membela Tono. "Hust, Mila, sudah dong, jangan begitu sama Tono. Kasihan kan dia belum dapat pekerjaan." "Anu, Mbak, maaf, aku sedang berusaha mencari pekerjaan. Tapi dari 12 lamaran yang aku kirim, belum ada yang memberi tanggapan sampai saat ini," jawab Tono dengan gugupnya. "Oke, baiklah. Ingat, jika kamu belum mendapat pekerjaan sampai akhir bulan ini, jangan berharap bisa makan di sini lagi, mengerti?" ujar Mila dengan nada yang meninggi. "Iya, aku mengerti, Mbak," Tono menjawab sambil menunduk. Sejak insiden itu, Tono tidak lagi makan di rumah Pak Kardi. Rasa sedih, kesal, dan kebencian bercampur aduk di dalam dirinya. Namun, dia merasa tidak berdaya di hadapan Mila. Meskipun Tono mencoba untuk tetap menjaga hatinya tetap positif dan tegar, perlakuan Mila membuatnya merasa tidak dihargai dan terusir. Keesokan paginya, Tono memutuskan untuk mencoba lagi dalam mencari keberuntungan dengan melamar pekerjaan yang menjadi yang ke-13 kalinya. Kali ini, dia mencoba di daerah Jakarta Selatan, berharap bahwa kali ini dia bisa diterima. Tono sudah merapikan dirinya, berpakaian wangi, dan mengenakan kemeja putih yang dipadukan dengan celana panjang hitam, layaknya seorang pelamar pekerjaan yang serius. Cuaca pagi ini cukup cerah, dan Tono merasa semangat untuk pergi ke kantor yang dia dapatkan informasinya dari situs Jobstreet. "Aku harus berhasil di Jakarta. Aku akan membuktikan pada keluargaku bahwa di sini aku bisa meraih kesuksesan dan mendapatkan penghasilan yang cukup," gumam Tono, mencoba meyakinkan dirinya sendiri dengan penuh tekad. Dengan semangat yang membara, Tono pun memulai perjalanan menuju kantor tersebut. Di shelter busway, Tono mengantri bersama penumpang bus Transjakarta lainnya. Wajahnya memperlihatkan raut kebingungan saat melihat orang-orang di depannya menempelkan sebuah kartu pada kotak mesin. Bagi Tono, ini adalah kali pertama dia menggunakan bus Transjakarta, yang jauh berbeda dari jenis bus transportasi umum yang biasa ia naiki di kampung halamannya. Namun saat akhirnya giliran Tono tiba, ada kekacauan kecil yang terjadi. Tono berhenti di samping mesin tempel kartu, sedangkan mesin tersebut seharusnya digunakan untuk pembayaran dengan kartu elektronik. Antrian di belakangnya menjadi gaduh dan penumpang mulai bersuara. "Cepetan mas, saya udah telat nih," keluh salah seorang penumpang. "Iya, bapak ini kok lama banget sih? Ada apa sih tambah yang lainnya?" Situasi semakin gaduh hingga petugas Transjakarta mendekati Tono yang terlihat kebingungan. "Maaf mas, coba cepat masuk. Penumpang di belakang mas udah menunggu." "Cara masuknya gimana pak? Saya belum pernah." Petugas itu dengan sabar menjelaskan kepada Tono, yang nampaknya baru pertama kali menggunakan bus Transjakarta. "Apakah mas punya kartu e-money atau kartu flash BCA?" tanya petugas dengan ramah. "Kartu apa itu? Maaf, saya belum punya." Dalam hal ini, kalau mas belum memiliki salah satu dari kedua kartu itu, saya sarankan pergi ke loket untuk membeli kartu e-tiket. "Oh baik, terima kasih pak," ucap Tono sambil bergerak meninggalkan antrian dan menuju loket pembelian kartu. Akhirnya Tono keluar dari barisan antrian dan mendatangi loket pembelian kartu. Namun, beberapa penumpang yang sebelumnya berada dalam antrian masih terlihat kesal terhadap Tono. Pasalnya, karena kebingungan Tono, mereka menjadi ketinggalan naik bus Transjakarta dan harus menunggu bus berikutnya. Dasar deso. Tono hanya terdiam dan menunduk mendengar sebutan deso yang diarahkan padanya.
Meskipun dia tidak mengerti maksudnya, tatapan muram dan komentar tersebut membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah mendapatkan kartu e-tiket dari loket, Tono berjalan menjauh sambil membatin, "Aku harus belajar lebih banyak lagi mengenai cara beradaptasi di Jakarta." Beberapa jam kemudian, akhirnya Tono tiba di daerah Pasar Minggu, di alamat kantor yang dia dapatkan dari website lowongan kerja. Kantor tersebut memiliki reputasi yang cukup terkenal dan bergengsi, yang membuat Tono semakin bersemangat. Sebelum memasuki kantor, Tono pergi ke toilet untuk merapihkan kemejanya dan menyemprotkan parfum kesayangannya. Dia ingin tetap terlihat rapi dan harum saat berada di dalam kantor nanti. Tiba-tiba, saat Tono sedang merapihkan rambutnya, matanya tak sengaja terpaku pada suatu benda di sudut toilet. Benda itu mirip dengan kotak parfum. Rasa penasaran membuncah, membuatnya meraih kotak parfum tersebut dan membuka isinya. Di dalamnya, ia menemukan selembar kertas kecil yang terlipat rapi. Di atasnya terdapat tulisan, "Dengan parfum ajaib ini, kamu bisa menjadi orang lain yang kamu inginkan." Caranya, hanya menyemprotkan parfum ini ke orang yang kamu inginkan menjadi target. Maka orang yang akan menjadi target kamu, tubuhnya akan menjadi sebuah kostum manusia yang bisa kamu pakai. Kelebihan parfum ini, kamu bisa berpikir seperti korban dan ingatannya bisa kamu gunakan. Jadi kamu bisa hidup seperti orang tersebut. Jika kamu ingin melepas kostum tubuh korban, cukup semprot parfum ini lagi ke kostum yang kamu gunakan. Untuk mengembalikan korban ke keadaan semula, cukup semprot parfum ini sebanyak 2 kali. Maka korban akan kembali ke keadaan semula dalam waktu 5 menit. Tono merasa amat kaget saat membaca isi kertas kecil tersebut. Baginya, hal itu di luar akal manusia dan sangat aneh. Tono merasa ini seperti cerita dongeng atau fiksi belaka. Namun pada akhirnya, Tono tetap memasukkan parfum ajaib tersebut ke dalam tas miliknya, karena kebetulan parfum milik Tono sudah hampir habis. Setelah itu, dia bergegas keluar dari toilet dan menuju ke kantor yang menjadi tujuannya. Hatinya masih terombang-ambing antara rasa penasaran dan ketidakpercayaan terhadap apa yang baru saja ia temukan. Setelah memastikan penampilannya, Tono mengambil napas dalam-dalam dan berjalan menuju pintu masuk kantor dengan langkah mantap. Kali ini, dia benar-benar berharap bahwa usahanya akan membuahkan hasil dan dia bisa mendapatkan pekerjaan yang dia idam-idamkan. Bersambung di episode selanjutnya ya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini.